Terima kasih Bapak Simo yang terhormat. Pak Simo memakai waktu tepat, maka bagi pemerasaran tersedia waktu dan kebebasan untuk menggunakan atau tidak waktu itu. Apakah pertanyaan yang dilemparkan oleh Pak Simo mau dijawab atau dijawab kemudian? Lalu adakah kesimpulan Pak Simo? Jadi tadi ada kesimpulan, lalu kemudian pernyataan Pak Simo, lalu pertanyaan. Apakah pernyataan Pak Simo yang Ahmad Rifai almarhum ini di samping kepeloporannya juga nampaknya merintis persoalan kesatuan yang perspektifnya kita pahami nanti sebagai kesatuan umat Nahdien dan Muhammadiyah. Pernyataan Pak Simo apakah mau ditanggapi atau tidak? Mau ditanggapi dulu atau kita lempar ke audiens karena panitia memberi kelonggaran waktu tambahan untuk diskusi 30 menit. Jadi acara session terakhir untuk hari ini itu ditunda untuk besok pagi demi menghormat hadirin untuk berperan serta aktif. Nah, saya sebagai moderator demokratis, bagaimana, mau dijawab dulu atau dilempar dulu ke audiens untuk mengambil peran serta aktif? Ditunda dulu? Dilempar dulu. Baik. Hadirin sekalian yang terhormat, kita memiliki waktu 25 menit untuk diskusi. Hadirin mempunyai kesempatan terbatas untuk mengajukan pertanyaan baik kepada pemakalah ataupun pembahas. Sebagai moderator, penggahari, pemandu, saya ingin mempertajam arah atau percabangan perantingan kajian kita. Jangan pohon kebenaran yang satu ini kita ikuti ke cabang ranting yang patah tanggal. Marilah kita ikuti ke cabang ranting yang ke bunga dan ke buah. Jadi untuk akhlakul karimah itu hal-hal yang semerbak, sifat-sifat terpuji, dan tentunya menuntut pengamalan aktual situasi sekarang. Tidak kembali ke situasi perdebatan Ghazali dengan Ibn Rushd, Tahafut al-Falasifah dan Tahafut al-Tahafut. Tapi kita menghadapi dominasi aspek-aspek lahiriah yang mencekam. Nah, ini moga-moga pertanyaannya aktual, jadi tidak menguji kasanah perbendaraan teks book kita masing-masing, tapi mencoba untuk menghormati almarhum Bapak Ahmad Rifai, yaitu Islam itu selalu siap untuk menjawab tantangan zaman di setiap situasi. Mari saya persilakan kepada hadirin untuk pertama-tama Bapak yang ada di depan. 1, lalu nomor 2. Lagi di belakang. 3, 1 lagi. 3 saja. Cukup 3 orang. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu, insya Allah kita akan menampung yang lainnya. Pembicara pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sinyalemen daripada yang terhormat Bapak Dr. Simo bahwa tasawuf daripada Syekh Ahmad Rifai adalah tasawuf etis. Maka hal itu adalah benar sesuai dengan apa yang tadi telah disitir juga oleh beliau. Pada saat malaikat Jibril bertanya, akhbirni al-ihsan, lalu Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dari perkembangan al-ihsan itulah kemudian dijabarkan merupakan satu pokok daripada akhlak menurut ajaran agama Islam. Di sini sinyalemen daripada Bapak Simo bahwa apakah tasawuf Syekh ini juga punya tujuan untuk menggempur khurafat yang pada waktu itu merajalela,
Maka hal itu betul, bisa dilihat di dalam kitab Syarihul Iman, dan kebetulan juga saya akan kutip di sini tulisan yang terhormat Bapak Syaifuddin Simon tentang pembongkaran khurafat menurut versi Syekhina Ahmad Rifai. Seperti sebagai contoh terjemahan bebas, apakah benar orang ingin keramat mesti punya sifat yang berbeda dengan adat? Ia bisa terbang di udara bagai burung, padahal burung derajatnya lebih rendah di sisi Allah dan hanya pantas jadi santapan manusia. Andai kata ingin berjalan di atas air, maka ketahuilah bebek meri yang hina pun bisa melakukannya. Ia rendah di sisi Allah dan hanya jadi santapan manusia. Inginkah dapat keramat seperti itu? Kemudian dikunci oleh tulisan beliau, "Tsummal haqiqiyyu minal karamah an tahsulanna li nafsil istiqomah." Bahwa karomat yang hakiki adalah merubah kondisi yang penuh maksiat, penuh durjana, penuh kebejatan dirubah menjadi kondisi yang penuh maslahah, penuh kebaikan, dan penuh menjalankan syariat agama Islam. Yang ketiga, di dalam hal ini apakah tidak ada konsep zikrullah? Sebetulnya tadi juga sudah ada. Hanya menurut Syekh Ahmad Rifai seperti tercantum di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila rabbana faqina adzabannar. Maka zikrullah menurut Syekh adalah melakukan satu amaliyah. Jadi setiap amaliyah, setiap perbuatan, setiap langkah, seperti di dalam kitabnya Tahyirah, setiap tindak tanduk selalu mengingat kepada Allah. Maka zikrullah tidak hanya lisan, tapi juga zikrullah merupakan amaliyah bil arkan. Begitu hanya sekedar yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bapak pembicara tidak mengajukan pertanyaan, bahkan sudah secara langsung atau tidak menjawab dan memperuncing pernyataan yang memperjelas kedudukan aspek ketasawufan dari pergerakan pembaruan Kiai Ahmad Rifai. Sekarang pembicara kedua, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam paper ini kami hanya akan menambah mungkin berguna suatu catatan bagi Bapak Simoh pada halaman 5. Hubungannya dengan suatu hal yang perlu diingat bagi para penganut paham salafiyah yang skriptualis adalah sering dihinggapi oleh sikap kaku, kurang luwes, dan kurang lincah dan dinamis dalam mengejar dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kemajuan zaman. Kemudian ini dihubungkan dengan masalah tersebarnya paham-paham yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai. Memang kita bisa melihat bahwa di dalam masyarakat Rifaiyah memang masih terdapat beberapa hal yang seperti yang disinyalir itu tadi, yaitu sikap kaku, kurang luas, dan sebagainya itu. Tapi ini bukan karena masyarakat itu karena masalah-masalah yang hubungan dengan masalah skriptualis ini, tetapi kalau kami perhatikan di dalam aspek diakronis bahwa sikap-sikap yang kurang luas yang ada di dalam masyarakat, sementara masyarakat Tarjumah, tidak masyarakat Tarjumah secara umum, yaitu karena adanya berkali-kali sensor oleh pemerintah Belanda. Jadi pada waktu itu memang sudah ada suatu cetusan yang demikian menggebu-gebu, tapi begitu tumbuh menggebu kemudian ada sensor, dan berkali-kali sensor itu terjadi. Kemudian disitulah sikap tidak luas, tertutup, dan sebagainya itu terjadi. Jadi bukan karena masalah yang hubungan dengan paham salafiyah yang skriptualis itu. Perlu ditambahkan juga bahwa di dalam perkembangan masyarakat Tarjumah ini sejak kira-kira tahun 25 atau 30 dalam abad ini Masehi, 1925-30-an, di dalam masyarakat Rifaiyah yang sendiri sudah
timbul beberapa masalah khilafiyah. Oleh karena itu, lalu banyak pemuda-pemuda dari masyarakat Tarajumah yang dipondokkan ke santri umum, dalam arti di luar rifaahnya, di dalam misalnya ada yang di Kediri, ada yang di tempat-tempat yang lain. Jadi perjalanannya itu sebenarnya sama saja dengan masyarakat yang bukan rifaahnya, masyarakat Islam pada umumnya. Jadi mungkin demikian catatan yang bisa kita tambahkan. Jadi kalau misalnya kita melihat kekakuan, ketidakluasan itulah wajah masyarakat yang berkali-kali kena sensor. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, ternyata pembicara kedua juga membuat keterangan tambahan yang komplementatif terhadap pemahaman kita atas upaya pembaruan langkah perjuangan Kiai Haji Ahmad Rifai. Jadi saya mencatat arah peruncingan diskusi tentunya nanti amat menarik berhubung dengan kekeramatan yang aktual. Itu yang bagaimana? Bahwa semat derajat pangkat, wah itu dunia sudah. Tapi keramat ini apakah keramat yang dalam pemahaman terpelanting, jadi keramat ala burung tadi, ala bebek, atau kekeramatan yang sungguh-sungguh mendekati jalur ke arah derivat kemukjizatan, mengubah atas izin Allah. Tentu kita tidak ingin mukjizat dalam pengertian kualifikasi kualitas kenabian, tetapi harkat kemukjizatan ditawarkan oleh Al-Quran. Kalau kita bersama-sama mengubah diri. Nah, moga-moga pernanya ketiga arahnya menuju ke arah peruncingan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanggapi dari makalah pembicara, terutama yang menyangkut masalah zuhad atau zuhud. Barangkali ini satu hal yang mungkin di antara kita umat Islam yang mungkin barangkali menurut perkiraan saya ada tafsiran yang salah. Seolah-olah kita ini memang cenderung kepada asketik yang meninggalkan keduniawian. Padahal justru inilah yang sebenarnya mungkin menjadi tantangan kita, karena orang Islam justru harus kerja giat, karena ada kesan seolah-olah kita itu tidak punya etos kerja. Ya wis pokoknya orang Islam itu wani melarate, kata begitu. Nah ini yang barangkali satu hal yang sering kita dengar, pokoknya melarat neng sok mulya neng akhirat. Ini satu hal yang harus kita katakanlah kepada umat, jangan demikian. Kita harus dunia akhirat, itu cukup. Nah ini saya kira itu. Sehingga kesan umum terhadap tasawuf itu seolah-olah lalu nyingkur kadunian, pokoknya itu sekedar cukup saja, tidak usah kerja keras. Nah, ini barangkali satu hal yang perlu kita tekankan pada semua umat Islam, sehingga itu menambahkan satu rasa gairah kerja barangkali itu yang mungkin perlu kita arahkan. Kemudian mengenai semangat pengikut tasawuf, ini biasanya orang-orang yang sudah tua, yang sudah 40 tahun ke atas katakanlah. Ini saya kira harus kita katakanlah kita rehabilitasi. Ini ide Belanda yang nampaknya emang kalau orang Indonesia yang muda itu ikut tasawuf, itu Belanda akan takut. Konon andai kata Pangeran Diponegoro, ada 10 Pangeran Diponegoro yang saya dengar dia juga ahli tasawuf, itu mungkin Belanda sudah gulung tikar pada tahun 1800-an. Nah, oleh Belanda namanya dimodulasikan jadi supaya jangan anak muda yang ikut tasawuf, berbahaya. Kamu bisa gila, kamu bisa macam-macam, sehingga anak muda jangan. Kasih aja baju takwa orang Jogja. Jadi ini takwa itu kan takwa sebenarnya itu, jadi takwa. Nah ini barangkali untuk generasi yang muda, saya kira justru perlu tasawuf. Biar punya idealisme mengenai kebenaran, mengenai katakanlah apa yang harus dilakukan sesuai dengan yang kita yakini bahwa itu benar. Katakanlah apa yang sering kita baca, jadi Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aril batila batila warzuqna tinabah.
Ini bagi anak muda, ini saya kira perlu penanaman ini. Kalau sudah punya jiwa tasawuf, maaf, karena biasa orang yang sudah punya jiwa tasawuf, dia akan qanaah tadi, kemudian juga akan selalu pada zikrullah. Saya menggarisbawahi pada pembicara pertama, tadi penanggap pertama, memang barangkali konsep zikrullah itu saya kira juga mungkin karena belum terlihat dalam makalah yang disajikan. Itu satu hal yang saya kira memang ada yang mengatakan satu senjata umat Islam. Katakanlah exosetnya untuk menghancurkan sifat-sifat yang ada pada hati kita yang mungkin bersifat syaitoniyah. Dengan zikrullah itu bisa membentengi hati kita. Nah ini barangkali kalau mungkin dalam konsep yang diajukan dalam pembicara pertama, dalam makalah pertama, mungkin saya sependapat dengan penanggap pertama mengenai zikrullah ini, saya kira justru ini yang akan membuat orang itu bisa tatmainnul qulub, ala bidzikri tatmainnul qulub. Jadi ini barangkali itu. Mungkin kemudian juga saya melihat, kalau ini mungkin benar atau mungkin salah, kalau ini kembali kepada Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi, apakah Thariqah aliran Rafi'iyah ini juga sebenarnya juga Qadiriyah atau mungkin Qadiriyah dan Naqsabandiyah? Saya ini kurang tahu persis, ini mohon nanti penjelasan dari pembicara. Saya kira sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, ternyata saya selaku moderator makin dipermudah tugasnya dalam menyimpulkan jalannya diskusi kita, makin meruncing. Tapi ada satu masalah yang masih menganga, di mana letak gerakan amaliyah atas dasar ilmu Islamiyah penuh dengan keimanan dan bahkan pada derajat ihsan, muhsin. Itu sesungguhnya mau kita letakkan pada vektor, pada peta yang apakah Naqsabandiyah, adakah yang lainnya? Bagaimana kita memahami? Seperti meja itu apa? Meja itu alat rumah tangga yang lalu tasawuf Ahmad Rifai ini sesungguhnya genusnya kalau bisa dikembalikan itu kepada yang mana? Adakah penanya nomor 4 atau tambahan yang ingin mengajukan pertanyaan atau pernyataan? Monggo Pak Bir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir sama dengan pembicara nomor 3, saya ingin menanyakan kepada pemberi makalah. Konsep zikir belum ada, meskipun tadi sudah disebutkan oleh pembicara pertama dengan mengikuti surat An-Nisa 103. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, namun belum ada konsep zikir. Benar tadi disampaikan oleh pembicara nomor 3 bahwa Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifai mengikuti Abul Qasim Al-Junaidi, bukan Junaid namun Al-Junaidi, Al-Junaidi Al-Baghdadi. Jadi mesti ada namanya, bukan Junaid, ini Al-Junaidi. Mesti ada nama lagi, Abul Qasim namanya siapa, terus Al-Junaidi Al-Baghdadi. Itu mesti ada perwujudan seperti dikatakan oleh moderator tadi, adalah metode, karena Thorekoh itu metode, bukan Thorekoh itu artinya jalan kita ibadah, namun metodenya cara kita ibadah. Memang dalam ibadah semuanya sudah pakai Thorekoh, sudah pakai metode, namun apakah ada perwujudan sendiri dalam mewujudkan amaliyah tasawuf? Sebab memang zikir kepada Allah itu bukan hanya pada waktu ibadah tok, dalam segala bidang. Kita berjalan harus zikrullah, namun dalam khusus lembaga Thorekoh juga tidak disalahkan. Sebab tadi diperintahkan kalau kamu sholat, habis sholat, ayo zikirlah kepada Allah. Bukan kalau kamu sholat, kamu berjalan ayo zikir sama Allah, tidak. Baik pada waktu jalan atau pada waktu duduk atau pada waktu tiduran harus zikir kepada Allah. Zikir di sini juga mengikuti perintah Nabi, habis sholat bacalah zikir ini dan sebagainya. Itu adalah perwujudan daripada Thorekoh atau pengamalan tasawuf yang diwujudkan dalam Thorekoh. Apakah ini juga mengikuti atau tidak?
atau Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifai itu menerima atau menolak dengan lembaga perwujudan tarekat itu yang diwujudkan dalam yang merupakan perwujudan dari tasawuf dalam agama Islam. Kemudian yang terakhir, kalau tadi juga baru disebutkan tentang zikrullah fil qalbi, memang zikrullah itu ada fil qalbi atau fil lisani. Yang jelas tadi wa idza qadaitum sholata adalah fil lisani, tidak fil qalbi tok. Sebab Nabi perintah kalau habis sholat bacalah istighfar 3 kali, tasbih tahmid takbir 33 kali kan bil qauli bukan bil qalbi. Yang bil qalbi bahkan bukan hanya sekedar pada waktu misalnya setiap ibadah bil qalbi harus ingat pada Allah. Namun bahkan menurut hadis Muslim Nabi mentalkin Sayyidina Ali dengan perintahnya alsik safataika wahmid ainaika wa lisanaka wa kul fi qalbika Allah Allah Allah. Ini hadis Muslim. Apakah hal itu juga diamalkan juga oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifai atau tidak? Karena belum banyak disebutkan di sini, baru akhlak yang banyak dikemukakan di sini, baru akhlaknya, belum sampai kepada apalagi sampai ma'rifatnya. Perwujudan lembaga torekotnya aja masih belum nampak. Nah, untuk ini maka memerlukan supaya tadi sama dengan bicara nomor 3, janganlah bahwa tasawuf itu menjadi ketakutan angkatan muda. Tasawuf itu memang adalah ilmu yang mengajarkan gerak-geriknya hati. Gerak-geriknya hati. Mau kemana itulah tasawuf. Tapi tasawuf Islam ya menuju ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muda juga punya hati. Kalau orang muda tidak mengamalkan tasawuf artinya hatinya kok kosong. Lah untuk ini bagaimana kita bisa menerapkan supaya jangan hanya jadi lembaga simbol yang akhirnya dibenci oleh orang-orang muda akibat karena memang masih kurang tepatnya lembaga torekot dalam dalam menerapkan dalam masyarakat. Bahkan kalau tidak dibaiat tidak sah. Saya tidak tahu ini. Saya juga termasuk pertanyaan yang terakhir, apakah juga pakai baiat atau tidak torekatnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifai. Banyak guru-guru yang bilang guru torekot kalau belum dibaiat tidak sah ikuti amalan ini, kalau belum diberi ijazah tidak sah, tidak boleh kan begitu. Tapi tadi sudah dibuka bahwa Rifaiyah sekarang sudah membuka tadi oleh Bapak Pemerasaran yang nomor 2 tadi sudah dibuka, bahkan juga oleh Mas Hasim sudah dikatakan pokoknya mengikuti pendidikan di mana aja, berarti sudah kalau di Rifaiyah kelihatan tidak tertutup. Namun di golongan lain ada yang tertutup sekali, tidak boleh mengikuti, bahkan kalau melihat saja tidak boleh. Itu akibatnya menjadikan kebencian orang-orang muda mempelajari tasawuf. Apakah dalam Rifaiyah seperti itu atau tidak? Kami minta supaya dijelaskan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.